sekaligus berniat setiap ilmu yang kita dapatkan untuk kita beramal. Hadirin yang saya muliakan, pertemuan yang lalu kita berhenti pada penjelasan tentang adab yang dicontohkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana ini semua kejadian yang beliau ceritakan ketika sholat tahajud bersama Nabi SAW. Karena panjang dan lamanya sholat baginda alaihi salatu wassalam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an merasakan letih dan beliau berkeinginan untuk duduk, dan beliau bahasakan ini sebuah perkara yang buruk, tapi adab kepada Rasulullah SAW menghalangi beliau untuk duduk dan meninggalkan Nabi sholat sendiri, sehingga beliau senantiasa bersama Nabi SAW dan menjaga adabnya, termasuk di saat sholat malam waktu itu. Maka beliau tidak jadi duduk, akan tapi menyelesaikan sholat bersama Nabi SAW, walaupun sholatnya begitu panjang dan lama. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kisah Ibnu Mas'ud ini menunjukkan hendaknya kita beradab bersama orang yang lebih tua, bersama para ulama. Demikian juga hadis tersebut menjadi kesepakatan para ulama, jika seseorang makmum dalam salat fardu atau salat sunat dia tidak mampu berdiri, maka boleh baginya duduk. Kenapa boleh? Walaupun Ibnu Mas'ud tidak duduk, tidak duduknya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah menjaga adab beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim dalam salah satu surah Al-Hujurat, dari ayat 1, ayat 2 dan seterusnya, menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan muamalahnya para sahabat dan orang mukmin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat itu mengajarkan kita adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di ayat tersebut Al-Quran menyebutkan tentang perintah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memuliakan dan menjunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Itu di ayat kedua. Di ayat pertama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Diulang-ulang, yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, ayat kedua juga ya ayyuhalladzina amanu. Kata para ulama, pengulangan ini dengan nida, panggilan kepada orang-orang beriman untuk mengingatkan hal penting kepada mereka, agar mereka mengambil perhatian terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, agar mereka memperhatikan apa yang akan Allah sampaikan setelah dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jangan sampai kalian berbicara di luar kebiasaan suara kalian. Terlebih khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tidak didengar oleh orang. Akan tapi bicaranya Nabi didengar oleh orang sebagaimana biasanya. Namun jangan sampai ada suara tinggi, nada yang melebihi suara kebiasaan ketika berbicara dengan baginda alaihi salatu wassalam. Jangan sampai bicara kita seperti dengan Nabi sebagaimana bicara dengan orang-orang lain. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Berkaitan dengan adab ini, bisa-bisa gugur amalan pahala yang telah dilakukan sebelumnya disebabkan satu adab ini.
gugurnya amalan, nilainya pahala hilang, ya, namun tanpa kalian merasakannya, wa antum la tash'urun. Hadirin berbahagia, makanya adab ini berlaku. Para ulama mengatakan seandainya seorang hari ini masuki masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, juga dia perlu menjaga perkataannya. Jangan sampai dia bersorak-sorai, ya, di sekeliling atau di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mengingatkan kita sebuah kejadian ketika dulu ada orang datang ke masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Maka ada orang yang datang dari Taif, ya, dia bukan orang penduduk Madinah. Maka dia berbicara dengan kawannya dengan suara yang bernada tinggi. Kemudian Umar datang dan menjumpainya, ditanya, dari mana kalian? Maka orang ini mengatakan, kami dari Taif. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya kalian ini, maksudnya bukan orang jauh dan orang di sini, maka sungguh kalian akan memukul, aku akan memukul kalian ini. Ya, tidakkah kalian mengenal ini siapa di samping ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dulu para sahabat telah dididik untuk berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Dan hari ini kalian berada di dekat dengan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping kubur beliau. Maka hadirin berbahagia, lebih kurang ceritanya demikian. Kalau kita hari ini datang ke kubur baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam, maka di atasnya tertulis ayat yang saya bacakan barusan. Kalau kita datang untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang masuknya dari babus salam. Atau sekarang orang biasanya memasukinya ketika masuk dari raudhah, keluar raudhah ke arah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, posisi untuk kita berdiri mengucapkan salam. Maka tertulis di atasnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Maka kita membaca buku-buku kitab-kitab adab-adab dalam mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan dengan membaca dengan suara yang lirih. Assalamualaikum ya Rasulullah, dan seterusnya. Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Minimal mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah dengan menjaga adab. Ya, hari ini perkara adab itu yang hilang pada sejumlah kaum muslimin ketika mengunjungi, bahkan memasuki raudhah, keluar mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan berdesak-desakan menyakiti saudaranya, bahkan sampai suara yang kadang-kadang tersakiti, ya, sesuatu yang tidak pantas. Maka hadirin yang saya muliakan, ya, banyak hal yang para ulama sering mengingatkan kita. Saya dulu teringat Syekh Ali Al-Hudhaifi hafizahullah ta'ala, salah seorang imam senior di Masjid Nabawi. Beliau pernah suatu ketika marah. Di waktu itu masih awal-awal orang punya HP lah, ya, umumnya pakai Nokia yang kecil-kecil itu. Ringtone-nya kalau di Indonesia dangdut dan sejenisnya. Orang Hindia, ya, dengan lagu Hindianya. Masing-masing negara membawa suara ringtone HP dengan ciri khas negaranya masing-masing. Ketika salat, ya, ketika salat, maka bunyilah suara HP. Yang mana hal ini sangat terasa. Dulu tidak pernah terdengar suara HP ketika sedang salat. Maka ketika salat,
Setelah takbir Allah Akbar, maka di sana bunyi HP, di ujung sana bunyi HP, di sana bunyi HP. Sepertinya beliau sudah tidak tahan. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung beliau mengambil mic dan mengatakan, ini syaitan apa ini? Kalau bahasa kita, syaitan. Ini syaitan apa ini? Setan. Langsung diceramahkan, diingatkan, apakah kalian tidak tahu ini masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, saya ingatkan jamaah yang akan mungkin pergi umrah atau pergi haji, di antara adab perlu dijaga begitu. Maka guru-guru kami dulu ketika kami sampai pertama di Madinah, ya, membagikan kami tentang kitab dan hadis-hadis yang berbicara tentang adab di Madinah. Adab di Madinah. Anda memasuki bukan daerah seperti Luxmawi dan daerah saya lainnya. Madinah itu punya adab yang kita perlu perhatikan ketika berada di sana. Maka ulama hadis menyimpulkan kitab Fadlul Madinah, Fadailul Madinah, keistimewaan dan keutamaan Madinah. Ada sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Hal Arafta Annaka Fil Madinah. Tahukah Anda bahwa Anda sedang berada di Madinah? Sampai segitunya. Betapa banyak orang mengunjungi Madinah, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak perhatikan adab-adab selama di Madinah. Begitu banyak hadis-hadis sahih berbicara tentang keutamaan Madinah tersebut. Maka saya menghimbau siapapun saudara kami yang bawa jamaah atau jamaah yang pergi ibadah, perhatikan, Anda masuki Madinah ini bukan sembarang tempat. Ada adab, salah-salah ibadahnya bisa tidak bernilai. Maka kadang kita pulang haji, pulang umrah tidak ada perubahan. Kenapa? Banyak adab yang tidak kita perhatikan. Ya, saya menyarankan di antara sebuah kitab, yaitu yang saya miliki, yang sering saya sampaikan kepada para jamaah, yaitu Fadailul Madinah, keutamaan Madinah. Di antaranya yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, maka perkara adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwariskan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada generasi setelahnya. Maka mereka mengajarkan perkara adab kepada Nabi Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau ketika akan mengajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau siap dulu, mandi dulu, pakai wangian, pakai baju yang bagus, ya. Tradisi di sana pakai surban, maka beliau menggunakan surban. Nah, subhanallah. Kemudian sudah duduk dengan rapi. Kenapa? Karena beliau akan bacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara akhlak dan adab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Padahal kita ketahui Imam Malik bukan sahabat Nabi, tapi generasi-generasi yang mewariskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah sebutan lain dengan Madinah. Ulamanya Madinah. Beliau mengajar di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara adab yang beliau jaga adalah ketika sebelum beliau mengajarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menggunakan pakaian yang bagus, minyak wangi dan seterusnya. Hadirin yang saya muliakan, maka kita lihat perkara adab pada Nabi ini sampai hari ini. Apa yang sering ulama ingatkan? Ulama mengingatkan tentang sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan orang bakhil. Orang bakhil yang pelit itu siapa? Orang yang aku ketika disebutkan di sisinya namun dia tidak mengucapkan salat kepada aku. Dia mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang dalam satu majlis, bahkan tidak pernah terucap dalam lisan dia salawat kepada baginda alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Nabi katakan dia bakhil, pelit. Mungkin ini orang pemurah secara harta, tapi pelit berkaitan dengan adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bentuk salawat dan salam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wa sallimu taslima. Maka bab salawat ini nggak butuh ada ijazah, nggak butuh ada sanad, nggak butuh apa namanya penutuh gurih, karena boleh. Karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Artinya apa? Jangan dibuat rumit sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan bagi hambanya. Perintah sebagaimana perintah ibadah yang lainnya kita belajar, maka perintah bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa diucapkan sambil kita jalan, mendengar ucapan tentang penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, jalan dan seterusnya. Maka jemaah berbahagia, فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم. Ya, ingin ditekankan lagi di sini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum, dan mereka itu para sahabat khairul qurun, sebaik-baik generasi, dan mereka qudwah, teladan bagi selain mereka. Artinya para sahabat ini merupakan teladan bagi kita. Jadi para sahabat ini bisa mencontohkan kepada kita bagaimana sih sebenarnya adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlihat di antaranya yang dipraktekkan oleh Umar radhiyallahu anhu, oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Banyak kita akan dapatkan kisah-kisah mereka begitu memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya tentang kedudukan dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia, memuliakan beliau, mengagungkan beliau itu mesti sebagaimana ketika beliau masih hidup. Ya. Bab memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia, mengagungkan beliau, itu mesti, tidak boleh tidak, sama sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Makanya kapan kita muliakan itu disebutkan di sini, di antaranya ketika kita menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, siapapun, enggak usah buru-buru mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang banyak kadang kita menyampaikan sebuah hal, tapi kenapa ketika ucapkan nama Nabi jadi buru-buru? Di antara pinternya iblis syaitan itu menggoda orang begitu, ya kan? Tadi kita ngomong yang lain, bab lain begitu teratur, begitu rapi, tapi begitu menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak jemaah sekalian? Ya, di antara hal yang fenomena terjadi demikian. Nabi SAW berkatakan, kenapa enggak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pelan-pelan engkau ucapkan salawat kepadanya, pahala kau dapatkan, kan begitu. Ya. Nabi SAW itu tidak sopan, tidak ada adab. Sebagaimana para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab ulama hadis. Di antaranya kita dapatkan dalam kitab Ulumul Hadis dan kitab Mustalahul Hadis. Ya, disebutkan di situ. Termasuk perkara yang ulama sebagian mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itu. Tidak layak dan tidak patut kalau kita menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah nama beliau Muhammad misalnya, setelah itu kita sebut dengan sal'am kalau bahasa Arab. Sal'am itu singkatan sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan tidak disingkat, hendaknya ditulis dengan sempurna sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara bentuk adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditulis sal'am? Kalau ditulis sal'am, sallam ain mim sebagai singkatan sallallahu alaihi wasallam, itu umumnya orang yang membaca pun gak akan membaca sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa kita biasa Indonesia sering tulis dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Coba dirasa-rasakan jamaah sekalian.
ketika kita dapat tulisan demikian, apakah kita akan membaca sallallahu alaihi wasallam? Bahkan anak kita yang belajar baca enggak akan baca sallallahu alaihi wasallam, dia akan membacakan SAW. Kenapa sampai di situ kita singkat? Coba perhatikan. Yang lain kita bela-belain tulis dengan sempurna. Begitu sampai ke dapat kalimat salawat, kita singkat. Apa yang merugi dengan menulis dengan sallallahu alaihi wasallam atau dengan kalimat alaihi salatu wassalam? Ini kelihatan sederhana, tapi bagi para ulama yang menjunjung tentang bab ini, mereka menulis pembahasan khusus tentang bagaimana seharusnya seseorang ketika membaca, ketika mendengar, ketika menulis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kita sekali majelis ini berapa kali ucapan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian begitu juga ketika menyebutkan hadisnya. Tadi ketika menyebut namanya, ketika menyebutkan hadisnya juga di situ hendaknya kita muliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sungguh sangat tidak beradab orang yang memperolok-olok menjadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai lelucon, sebagai permainan. Wa sunanihi wa sunnatihi, begitu juga ketika menyebutkan tentang sunnahnya, ya, menyebutkan hadisnya dan menyebutkan sunnahnya. Sunnah ini lebih umum dibandingkan hadis. Istilah sunnah itu lebih luas dibandingkan ucapan hadis. Begitu juga ketika mendengar namanya, kemudian tentang sirah beliau, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bermuamalah dengan keluarganya dan keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab kepada baginda alaihi salatu wassalam adalah memuliakan ahlu baitnya dan sahabat-sahabatnya. Para ulama menyebutkan tentang hal ini, menarik ini, berkaitan memuliakan Nabi dengan ahlul bait, artinya keluarga dan keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan perkara dosa kalau seseorang menisbahkan diri bukan kepada bapaknya kandungnya, itu dosa. Dosa. Seseorang yang biasa dia menisbahkan diri bukan kepada keluarganya, dosa dia, bukan kepada silsilah keturunan, dan dia tahu dia bukan itu, maka tentu sudah barang pasti berdosa, dan sangat berdosa yang orang menisbahkan dirinya kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia bukan bagian dari itu. Sebagaimana kita menisbahkan anak angkat sebagai anak kandung, enggak boleh. Maka begitu juga orang menisbahkan diri kepada sesuatu yang bukan bagian dari keluarganya. Hadirin yang saya muliakan, nah, berbicara bab ini panjang karena perhatian ulama terhadap hal ini begitu besar. Kemudian di antara kewajiban yang mesti dipahami oleh kaum muslimin, ya, dalam hadis ini mengajarkan kita apa? Tentang bertanya sesuatu yang kira-kira tidak jelas. Dari mana kita ambil? Dari kisah Ibnu Mas'ud ketika mengatakan kepada sahabat lainnya, ketika itu aku ingin melakukan sesuatu yang buruk. Apa itu wahai Ibnu Mas'ud? Apa yang kamu maksudkan perbuatan yang buruk? Beliau mengatakan, aku ingin duduk dan meninggalkan Nabi SAW salat sendiri. Ya, diskusi tanya jawab ini para ulama mengambil sebuah faedah penting, bahwasanya hendaknya seseorang apabila ada hal tidak jelas yang disampaikan, hendaknya dia bertanya, ya, bertanya.
Karena ketika itu para sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud dari ucapannya, aku menginginkan suatu hal yang buruk, sehingga ada pertanyaan untuk ada kejelasan. Kemudian kita lihat dalam banyak kasus lainnya, kejadian lainnya, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara-perkara yang penting, yang mana kadang satu pertanyaan itu memberikan faedah bagi umat sampai hari kiamat setelahnya. Contoh hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, beritahu saya tentang sebuah amalan yang mana dengan amalan tersebut memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Pertanyaannya satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi kepada sahabat yang bertanya ini, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah." Wahai Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya dengan sesuatu hal yang sangat besar. Perkara yang kau tanyakan ini perkara agung, perkara besar. Masya Allah, tabarakar rahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon. Baginda Alaihi Salatu Wasallam memberikan pujian bahwa pertanyaan ini begitu besar. Yang mana setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban-jawaban yang membuat kaum muslimin setelahnya menjadi rujukan untuk memilih amalan dan konsisten dengan amalan-amalan yang bisa memasukkan dalam surga dan menjauhkan daripada neraka. Insya Allah nanti hadis itu akan kita dapatkan lagi. Kemudian berbicara tentang bertanya. Bab bertanya dalam agama kita ini diatur oleh Al-Quran. Diatur oleh Al-Quran itu sendiri. Karena bab bertanya berkaitan dengan ilmu ini termasuk pintu ilmu yang sangat besar. Inna min akbari abwabil ilm, sesungguhnya di antara pintu-pintu ilmu yang sangat besar dan paling agung adalah bertanya sesuatu yang tidak kita ketahui atau yang belum jelas. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita orang-orang mukmin sesuatu yang tidak diketahui untuk ditanyakan kejelasannya. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah ahli ilmu, tentu ketika itu berkaitan dengan hukum syariat, hukum agama, tanya kepada ahlinya, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Makanya jemaah berbahagia, maka di antara para ulama menyebutkan ayat yang tadi yang barusan saya bacakan merupakan sebabnya khususnya bertanya tentang kondisi ya yang dulu orang-orang bertanya tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu juga bertanya tentang masalah wahyu dan seterusnya. Yang dimaksudkan ahli dzikri adalah ahli ilmi. Berikutnya, dalam hadis ini juga kita memahami bahwasanya di antara uslub dakwah yang dibangun oleh Nabi dan dibangun oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui tanya jawab. Maka kita akan ada sesi, mungkin sama guru kita Syekh Syama'un ada sesi tanya jawab. Itu merupakan sesi di antara uslub cara dakwah. Kita
Kita perhatikan hari ini ada tokoh yang terkenal dunia misalnya yang mendakwahkan tentang agama seperti Dr. Zakir Naik, yang dia orang yang siap ditanya oleh agama lain. Hidayah Allah dengan sebab beliau banyak orang masuk Islam. Memang uslub dakwah di antaranya uslub tanya jawab. Dan itu yang Nabi SAW contohkan dan diwariskan oleh para sahabat alaihi wassalam. Para sahabat ridwanullahi alaihim. Makanya jangan kita melihat dakwah itu hanyalah sisi ceramah, satu sisi tidak. Makanya saya sering membahasakan kepada para guru, kepada teman-teman yang mengajar, ketahuilah kita mengajar itu dakwah. Kalau Anda mengajar dalam niat hati Anda punya semangat dakwah, maka nilainya akan beda, rasanya akan beda. Bukan sekedar mengajar memenuhi jam pelajaran, tapi di situ ada dakwah, ada dakwahnya. Berikutnya, orang yang bertanya hendaknya dia bertanya dengan tujuan istifham, bukan ittiham. Apa beda istifham dan istifham? Istifham itu untuk cari paham. Istighfar mohon pengampunan. Istifham mohon dikasih paham, kan begitu? Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab pernah mendengar namanya huruf istifham. Memberikan isyarat luar biasa itu. Dalam belajar bahasa ada memberikan isyarat. Kalau nanya itu untuk paham, ya kan? Nanya itu untuk paham. Kenapa demikian? Karena ada orang dalam majelis itu nanyanya kadang bukan untuk paham, bukan untuk paham dirinya dan bukan untuk paham orang di sekitarnya, tapi soalnya untuk apa? Ittiham, untuk nuduh, untuk menggiring orang yang ditanya. Ini kita tanya nih, Ustaz tuh berjawab apa nanti? Kalau jawab begini, maka Ustaz tuh berarti kelompok ini. Jawab ini, berarti Ustaz tuh kelompok ini. Dia jadi ahli mengelompokkan Ustaz. Padahal dia nanya pun nggak ngerti. Kalau kita tanya balik, apa yang kamu tanyakan? Ngerti nggak dengan istilah yang kamu ucapkan dalam pertanyaan? Nggak tahu. Dapat dari mana pertanyaan itu? Enggak, ini ada pesanan untuk nanya. La haula wala quwata illa billah. Itu di antara bentuk penyakit di zaman modern yang hadir dalam majelis ilmu yang mana juru mungkin jarang terjadi. Maka guru kami dulu di Madinah ingat sekali, saya beliau mengatakan pertanyaan itu, niat si penanya itu biasanya tak lepas pada dua, tapi bagi orang yang niat hatinya baik untuk belajar cuma satu, yaitu untuk paham. Sedangkan orang yang niatnya untuk yang lain, maka niatnya bukan untuk paham, untuk ittiham, untuk membuat tuduhan. Ittiham itu tuduhan, Pak. Istifham untuk cari paham. Ya. Hadirin berbahagia, maka hadis Nabi SAW tentang kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi ini merupakan pelajaran yang luar biasa yang bisa kita coba bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mujahadah, kesungguhan kita dalam salat dan ibadah. Ya. Kalau para sahabat dulu sampai cari-cari Nabi, sampai mencari waktu biar salat bersama Nabi, mereka bukan sekedar bisa menjadi makmum, tapi ingin tahu dan bisa menceritakan kepada generasi dan orang lain bagaimana salat Nabi SAW. Hari ini kita belajar, hadir ke majelis ilmu, kita tahu satu dua hadis Nabi SAW tentang perilaku Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang ibadah Nabi. Juga mesti kita punya semangat bagaimana hal itu juga diketahui oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Ya. Nanti kalau kita lihat hadis ini misalnya tentang Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu luar biasa. Beliau sampai lihat bagaimana cara jalannya Nabi SAW. Ada sebuah kitab
referensi yang bagus untuk melihat segala gerak-gerik Nabi, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rambut Nabi, tubuh Nabi, bagaimana bidangnya dan seterusnya. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca hadis berikutnya, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang berbicara tentang orang mati, apa yang dibawa serta apa yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan kita masih sempat hidup sampai minggu depan biar tahu apa yang kita bawa dan apa yang kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.